Selamat berjumpa lagi di acara podcast ceria. Saya Pak Re, narasumber kita Dr. Agung. Ya, sore. Oke, selamat sore Dr. Agung. Ini kan banyak di kalangan pasien ibu-ibu ini kan tanya-tanya tentang ini penggunaan obat ya. Ini tentang antibiotik. Sebenarnya seberapa butuh sih antibiotik untuk pasiennya itu? Oke, jadi memang sering ya Mas Ria. Iya. Jadi misalkan gini, orang tua anaknya itu panas, batuk, pilek, ya berobat ke dokter, itu langsung minta, dok saya minta antibiotik ini, gitu. Iya. Di awal itu langsung minta antibiotik ini, gitu ya. Itu masalahnya. Padahal antibiotik itu enggak semua penyakit dikasih antibiotik. Oh, Ya, betul, dokter. iya, namanya kan antibiotik ya. Dia itu hanya untuk membunuh bakteri. Ya, apakah semua penyakit itu karena infeksi bakteri? Oh, enggak. Misalkan kayak penyakit yang paling sering kayak flu, ya. Keluarnya apa? Demam, batuk, pilek, gitu, pusing, ya. Ya. Itu apakah selalu disebabkan oleh bakteri? Enggak. Malah sebagian besar penyakit-penyakit flu, demam, batuk, pilek itu penyebabnya virus. Jadi kalau penyebabnya virus, dia tuh nggak butuh antibiotik. Oh, gitu. Jadi jawabannya adalah nggak semua sakit itu perlu dikasih antibiotik. Gitu. Nah, untuk ini kayak batuk pilek sendiri itu memang ada khusus antibiotiknya gitu, Dok? Atau gimana? Jadi kembali ya, batuk pilek Ya. ya itu penyebabnya bisa virus, bisa bakteri. Ya, tapi paling sering ya, Oke. paling sering yang menyerang anak-anak ya, batuk, demam, flu, pilek itu paling sering karena virus influenza. Ya, jadi kalau penyebabnya virus influenza, ya jadi kita berikan cuma obat simptomatik seperti ya anti panas, obat batuk pilek, gitu, tanpa antibiotik. Oh, gitu. Kalau kita yakin atau dokternya yakin ini penyebabnya bukan bakteri, ini penyebabnya virus. Tapi memang ada beberapa ya penyakit ya keluarnya sama kayak flu, ada batuk, demam, ya. Tapi penyebabnya bukan virus influenza, misalkan pneumonia. Ya. Jadi pneumonia itu butuh antibiotik. Ya, karena dia infeksi bakteri. Ya, bakterinya itu infeksi di paru-parunya, ya. Tapi ya keluhannya kalau infeksi bakteri atau pneumonia itu biasanya lebih heboh, lebih berat. Jadi nggak semua batuk, pilek, demam itu dikasih antibiotik. Kembali ke penyebabnya apa dulu. Gitu. Jadi untuk flu gitu nggak perlu ya antibiotik? Sebenarnya bukan nggak perlu ya, tapi yang menentukan ini perlu atau enggak itu adalah dokternya. Oh, gitu. Ya, jadi kalau misalkan bapak ibu ya punya anak demam, batuk, pilek, ya jangan langsung dikasih antibiotik. Kenapa? Karena satu ya, penyebab paling sering batuk, pilek, demam atau flu itu adalah virus, bukan bakteri. Jadi jangan langsung dikasih antibiotik. Apalagi beli sendiri di apotek, jangan. Ya. Terus pertanyaannya kapan dikasih antibiotik, gitu ya Pak ya? Ya. Seringnya kan gitu ya. Seringnya kapan dikasih antibiotik? Ya. Ini dikasih antibiotik kalau penyebab sakitnya, penyebab batuknya, penyebab pileknya itu karena bakteri. Ya. Terus gimana kita bisa tahu ini penyebabnya virus atau bakteri? Periksa. Gitu. Percayakan pada dokternya. Nanti dokternya yang akan menilai ini penyebabnya virus atau bakteri karena gejalanya mirip. Jadi gitu. Banyak di kalangan ibu-ibu ya terutama. Terus ngombe pisan antibiotik satu kali sudah reda. Nah, sering-sering nggak dilanjutkan. Iya. Nah, itu gimana dokter untuk penggunaan antibiotik ini? Oke, itu juga salah satu yang masih menjadi masalah di masyarakat, Pak Rey. Ya. Jadi antibiotik itu bukan obat untuk penurun gejala. Misalkan kalau obat penurun gejala atau simptomatik seperti antipiretik atau obat demam, ya, itu bisa diminum kalau ada keluhan aja. Misalkan demam, dikasih obat anti demam, demamnya selesai hilang, obatnya di stop boleh. Atau lagi obat batuk pilek, batuk atau pilek, ya, dikasih obat batuk atau dikasih obat pilek, batuk pileknya hilang, ya, di stop enggak apa-apa. Tapi antibiotik nggak bisa. Antibiotik itu harus diminum kontinu paling tidak 5 hari. Jadi nggak bisa diminum kayak satu hari, satu kali, 2 kali. Ya keluarnya hilang, stop nggak bisa, itu nggak boleh. Jadi harus habis ya. Harus habis. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kita penggunaan antibiotiknya nggak sesuai,
nanti bisa muncul resistensi atau kumannya atau bakterinya ini kebal. Ya, jadi nanti saat dewasa, kecilnya tuh terlalu sering dikasih antibiotik, ya waktu gede nanti kebal. Ada kuman masuk, bakteri masuk, dikasih antibiotik ini sudah tidak mempan antibiotiknya. Gitu, Pak Rey. Oh, oke. Sampai ada animo yang gini, "Us, jangan ke ini dokter ini, dosisnya dosis tinggi." Nah, itu gimana dokter? Mungkin di masyarakat itu ada stigma atau kecocokan Ya. dokter tertentu gitu atau tenaga medis tertentu. Jadi mungkin stigmanya di situ. Kayak sugesti ya, sugestinya Ya, kalau sama dokter sugesti. ini lebih enak ya mungkin nggak apa-apa. Ya. Gitu aja. Itu nggak masalah sih sebenarnya. Soalnya karena keyakinan tuh penting juga. Oke, jadi seringkali kan stigma di masyarakat kan gitu, "Us, ini akhirnya minum obat 1 kali, 2 kali, sudah Tapi kondisinya reda, Mm-mm. akhirnya semua enggak diminum." Oh iya. Ya, termasuk antibiotik itu. Ya. Mungkin ya di edukasinya, Pak Rey. Oh, gitu. Mungkin ini juga yang terjadi di masyarakat. Jadi banyak edukasi yang nggak nyampe di masyarakat, entah karena edukatornya, entah dokter atau perawatnya yang ketika memberikan edukasi itu kurang secara komprehensif atau secara menyeluruh atau secara detail, ya, atau memang keluarga pasiennya yang ketika diberikan penjelasan itu tidak menangkap, tapi tidak tanya, jadi salah pemahaman. Salah pemahaman. Ya, jadi ini yang sebenarnya juga bahaya, karena kalau salah pemahaman, salah menerima pemahaman, ya info yang diterima tidak baik, ya tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokternya, nanti pengobatannya, terapinya juga tidak akan sesuai dengan yang diinginkan oleh dokternya. Gitu, dokter. Gitu. Ya. Oke, dokter. Jadi pertemuan kali ini mungkin ada yang perlu disampaikan Dokter Agung untuk ibu-ibu tentang penggunaan antibiotik ini. Ya, dokter. jadi pesan saya ya untuk fokus ke antibiotik ya. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak saat memeriksakan anaknya ke dokter, ke klinik atau ke tempat pengobatan ya, jangan langsung minta antibiotik ya, karena nggak semua penyakit itu perlu antibiotik. Hanya beberapa sakit saja yang memang butuh antibiotik, yaitu ketika pasien itu terkena infeksi bakteri. Dan yang menentukan ini infeksi bakteri atau enggak itu dokternya. Jadi jangan langsung diputusin, "Dok, saya minta antibiotik." Jangan. Atau malah beli sendiri di apotek, beli antibiotik ini dan diminum. Dan apalagi minumnya nggak sesuai dengan ketentuannya, misalkan diminum sekali 2 kali, itu yang bahaya. Karena efek jangka panjangnya itu nanti yang bahaya. Jadi resistensi antibiotik. Oke, terima kasih dokter. Jadi mudah-mudahan ini sahabat-sahabat pasiennya kuncup terutama ya untuk kalangan orang tua. Nah, jadi ada bekal bahwa antibiotik ini harus diminum sesuai dengan anjuran gitu nggih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Agung yang meluangkan waktu banyak untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Sama-sama, Pak Rey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.